ini tanggal 13 Mei tahun 2024 kita wawancara di MAN 3 Aceh Tenggara. Baik, ayo kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu dengan Bapak Kepala MAN 1 MAN 3 Aceh Tenggara. Alhamdulillah, selamat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW, junjungan kita yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sabarudin Ahmad SPDI selaku Kepala MAN 3 Aceh Tenggara, Bapak ya. Jadi berkaitan dengan hal itu, terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya atas schedule waktu yang Bapak sediakan di samping kesibukan Bapak. Pada hari ini saya atas nama mahasiswa Al-Muslim ingin menyelesaikan tesis saya mengenai implementasi moderasi beragama pada budaya organisasi madrasah di MAN 3 Aceh Tenggara ini, Pak. Nah, mohon izin Pak, ini ada beberapa data yang harus kita inginkan atau supaya bagaimana tesis ini dapat akurat ya Pak. Ya. Mungkin pertanyaan saya ajukan ya Pak ya. Implementasi moderasi beragama pada organisasi madrasah kita di sini. Ya, terima kasih Bu. Jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Hamidah yang telah melaksanakan penelitian yaitu di madrasah kita ini, dan pada hari ini yaitu melaksanakan wawancara dengan kami, yang mana sebagaimana Ibu pertanyakan tadi tentang implementasi agama di MAN. Berlanjut Pak, tentang implementasi apa saja dalam bentuk kegiatan dalam organisasi sendiri, budaya moderasi beragama sendiri di organisasi MAN ini Pak, kira-kira seperti apa misalnya antara gurunya, antara stakeholder, Bapak sebagai manajer dengan guru, staf di sini, menyangkut kebijakan seperti apa misalnya. Kalau di daerah kita kan ada kegiatan mungkin di sini STM ataupun budayanya seperti apa Pak? Ya, salah satunya Ibu, memang di sini kita ada STM yang mana apabila ada keluarga atau anggota daripada baik ini pegawai kita yang mengalami musibah, maka akan kita berikan bantuan sesuai dengan kesepakatan STM yang sudah kita bentuk. Iya, kesepakatan bersama organisasi Pak ya. Kesepakatan bersama. Itu lebih detailnya satu keluarga, ayah, ibu, anak atau lingkupnya lebih luas lagi? Ya, termasuk ASN ataupun guru atau pegawai itu sendiri, kemudian istri atau suami, kemudian anak kandung. Itu saja. Kalau dalam kegiatan musibah, oke lah. Kalau dalam kegiatan berupa suka ataupun pesta sunat gitu seperti apa Pak? Sama juga? Sama juga. Kalau pesta sama, kalau dia musibah juga sama. Itu anggota keluarga inti saja. Iya. Baik Pak, faktor pendukung sehingga terwujudnya moderasi bersamaan di sini ya Pak ya. Baik dia banyak suku. Oh iya, sekolah kita nih guru kita berapa suku ada Pak? Kira-kira di sini. Ya, agama satu ya Pak, ya, agama ya. Satu ya, kita semuanya beragama Islam. Kalau secara suku, mungkin ada beberapa suku kita. Ya. Jadi yang mayoritas memang ya suku Alas. Kemudian ada juga yang dari Tanjung Balai. Suku apa ada? Melayu Pak ya. Bahkan saya sendiri kalau secara suku saya memang suku Singkil. Oh Singkil Bapak. Ibu? Singkil juga. Ibu di rumah? Ibu di rumah orang Gayo. Oh Gayo. Jadi saya Singkil. Gayo. Ibu di rumah orang Gayo. Cuman kami sudah mulai dari ayah kami sudah lahir di Aceh Tenggara. Jadi ada istiadat budaya kami. Sudah berbaur dengan ada alas Pak ya. Ada alas. Bahkan saya sendiri dalam hal-hal kegiatan keluarga ada itu sudah menggunakan ada alas ya Pak. Iya. Saya tinggal memang di desa Tutari yang kebetulan di situ mayoritasnya adalah penduduknya orang alas.
sudah berbaur, orang tidak tahu lagi Bapak asal usul Singkil apa. Anda tahu lagi ya Pak ya. Mungkin Iya. banyak teman-teman yang menganggap saya sudah orang alas. Iya, Karena saya pun berbahasa lagi sudah pasti. Sudah lancar Pak ya. Kalau di madrasah kita ada nggak anggaran khusus untuk pengembangan implementasi ini di gurunya atau siswanya? Kalau di gurunya mungkin STM tadi ya Pak ya. Iya. Kalau di siswanya ada nggak alokasi dana khusus kegiatan-kegiatan menyangkut implementasi moderasi itu sendiri? Entah dari dana OSIM ataupun komite atau bantuan gitu Pak, ada dana khusus dia untuk kegiatan seperti itu? Misal kemarin kan ada banjir bandang Pak ya, itu apa spontan dikumpulkan atau memang ada alokasi dana di dalam program sekolah gitu setiap tahun dianggarkan? Ya, sebenarnya mungkin dalam kegiatan-kegiatan seperti itu ya mungkin ada kesadaran dari komite itu mungkin bisa disisihkan ya. Disisihkan Pak ya. Kemudian ya mungkin kali kalau sifatnya akan ya dadakan ya mungkin barangkali ada juga sejenis bukan sukarela sukarela ketika kejadian peristiwa aja gitu Pak ya. Kalau lebih lanjut ke masyarakatnya Pak, baik. Memang salah satu indikator keberhasilan dari moderasi beragama itu salah satunya mengakomodasi budaya daerah gitu Pak ya. Sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama bahwa ASN Kementerian Agama itu sebenarnya fondasi utama dalam moderasi beragama itu memang dari kebijakan pemerintah pusat ya Pak. Nah, selama ini kira-kira apa kendala yang Bapak menurut Bapak sehingga menjadi kendala ke depan bagaimana implementasi moderasi itu, misalnya di bidang kurangnya sarana misalnya ataupun dana yang kurang. Kira-kira kalau di sekolah kita sendiri adakah kendala-kendala yang kira-kira Pak dalam implementasi moderasi beragama itu sendiri? Ya baik. Kalau yang saya rasakan sejauh ini kendala itu tidak ada Ibu. Tidak ada. Karena seperti yang kami sampaikan tadi, kegiatan-kegiatan kami itu berjalan sebagaimana memang yang kami harapkan, walaupun memang ya, barangkali belum sempurna itu. Nah, salah satunya seperti hubungan antara kami sesama guru, kemudian STM tadi Pak ya. Ada STM, keluarga, termasuk hubungan dengan masyarakat itu tidak ada pernah menjadi beban pada kami. Selama ini, alhamdulillah Pak ya. Di siswa kita sendiri kan ada pembiasaan kita, misalnya di sini sholat jemaah. Itu menunjukkan bahwa kebersamaan beraneka sukunya walaupun di sini tetap berjalan. Musalah sendiri kita ada Pak, sarana kita pendukungnya kira-kira? Ya ada Ibu, musalah mungkin ada, tapi sangat kapasitasnya mungkin belum begitu bisa menampung cukup banyak beribadah. Tapi kebetulan madrasah kita ini tidak jauh dari masjid. Oh iya, masjid. Dekat dengan masjid penduduk ya Pak ya? Masjid penduduk, bahkan termasuk masjid Jami itu. Iya, masjid Jami Pak ya? Jadi masjid kecamatan. Kecamatan besar di depan ini Pak ya? Jadi kalau kita mau beribadah, baik itu sholat zuhur, termasuk jumatan, kita bisa memanfaatkan Pak ya? Memanfaatkan. Nah di acara Singkil juga, Ibu di rumah? Ibu di rumah orang Gayo. Oh Gayo. Jadi saya Singkil, Gayo. Ibu di rumah orang Gayo. Cuman kami sudah mulai dari ayah kami sudah lahir di Aceh Tenggara. Jadi ada istiadat budaya kami. Sudah berbaur dengan ada alas Pak ya? Ada alas. Bahkan saya sendiri dalam hal-hal kegiatan keluarga ada itu sudah menggunakan ada alas ya Pak? Karena saya tinggal memang di desa Putari yang kebetulan di situ mayoritasnya adalah penduduknya orang alas. Sudah berbaur, orang tidak tahu lagi Bapak asal usul Singkil apa. Anda tahu lagi ya Pak ya? Mungkin banyak teman-teman yang menganggap saya sudah orang alas. Karena saya pun berbahasa lagi sudah pasti. Sudah lancar Pak ya. Kalau di madrasah kita ada nggak anggaran khusus untuk pengembangan implementasi ini di gurunya atau siswanya? Kalau di gurunya mungkin STM tadi ya Pak ya? Kalau di siswanya ada nggak alokasi dana khusus kegiatan-kegiatan menyangkut implementasi moderasi itu sendiri? Entah dari dana
OSIM ataupun komite atau bantuan gitu Pak, ada dana khusus dia untuk kegiatan seperti itu? Misal kemarin kan ada banjir bandang Pak ya, itu apa spontan dikumpulkan atau memang ada alokasi dana di dalam program sekolah gitu setiap tahun dianggarkan? Ya, sebenarnya itu dalam kegiatan-kegiatan seperti itu ya mungkin ada berupa dari komite itu mungkin bisa disisihkan ya. Disisihkan Pak ya. Kemudian ya mungkin kalau sifatnya akan ya dadakan ya mungkin barangkali ada juga sejenis bukan sukarela, sukarela ketika kejadian peristiwa aja gitu Pak ya. Kalau lebih lanjut ke masyarakatnya Pak, madrasah ini kebijakan kita sendiri seperti apa Pak? Ya sama juga Ibu. Diundang Pak, ada diundang ya? Tergantung Bu, kalau memang nanti kita diundang ya kita akan mengundang itu. Kalau misalnya kita tidak bisa semua, tapi minimal ada yang mewakili Pak ya. Berarti terjadilah komunikasi implementasi itu sendiri di masyarakat sekitar ya Pak ya. Kalau menurut Bapak selama ini indikator keberhasilan ya, keberhasilan moderasi beragama itu seperti apa kira-kira Pak? Keberhasilan itu tergantung kepada kita itu memahami sejauh mana kita sebagai masyarakat itu harus memang ya moderat ya. Moderat artinya ya, kita saling menghargai, saling bertoleransi, kita sesama umat beragama, berbeda agama, demikian juga dengan yang berbeda suku dan satu suku. Ada nggak benturan selama ini karena faktor suku atau agama? Karena di Aceh Tenggara ini kan banyak etnis suku ya Pak. Agama juga ada di sini, bukan Islam saja. Kalau sepanjang 2 tahun terakhir ini menurut Bapak ada nggak peristiwa kira-kira mungkin pesan atau peristiwa itu pernah terjadi dan seperti apa pesan Bapak? Insyaallah tidak ada itu. Tidak ada ya Pak? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, di sini kalau secara agama memang kita semuanya beragama Islam, tapi secara suku ya kita ada beberapa suku, tapi perbedaan itu tidak pernah menjadi masalah. Jadi gejolak ya Pak? Tidak pernah menjadi gejolak, bahkan itu merupakan menambah silaturahmi. Silaturahmi karena masing-masing kita yang mungkin ada budaya-budaya, tapi kita bisa menjadi lebih merasa satu keluarga itu. Karena kita tidak lagi membawa yaitu kalau saya orang ini maka budaya itu tidak ada. Jadi kita sudah membuat satu budaya yaitu budaya Aceh Tenggara. Akomodasi budaya namanya itu Pak ya kira-kira. Berbaur dengan kebudayaan lokal. Kalau misalnya ada masyarakat yang meninggal itu seperti apa kebijakan kita tentang menjalankan waktu kifayahnya, misalnya anak-anak kita memang ada khusus membantu atau bagaimana? Karena di depan ini kan masjid besar, kadang-kadang persolatkan jenazahnya di situ juga. Itu bagaimana Pak kebijakan kita sendiri? Ya kebijakan kita Ibu seperti yang kami sampaikan, kalau ada yang musibah kita ikut melayat, bahkan sholat fardu kifayah mungkin siswa kita juga ikut ya? Ya kalau memang sempat, kalau tidak ada kegiatan besar kita sampai ikut fardu kifayahnya itu. Kifayahnya. Kemudian kalau memang nanti ada ke lapangan, bahkan kita sampai ikut takziah itu. Iya, sampai takziah Pak ya, walaupun bukan dari kolega Mantiga Pak ya? Iya Bu, yang penting bahwasanya yang pertama kita ada kesempatan, kemudian kita tahu Ibu, kita tahu bahwasanya di sekitar kita, di sekitar kawasan kita ada musibah. Sampai takziahnya Pak ya? Kita melayat, bahkan kita ikut fardu kifayahnya, bahkan kalau ada kita ikut takziah itu, walaupun tidak semua mungkin ada yang mewakili. Ya, bagus Pak ya, terjalin dengan bagus sekitar dengan masyarakat juga. Baik Bapak, ini mungkin pertanyaan terakhir, misi dan visi madrasah kita sendiri berkaitan dengan moderasi beragama ini ke depan menurut Bapak seperti apa? Kaitannya program kita misalnya, apakah moderasi beragama ini perlu kita tuangkan dalam anggaran khusus lagi? Karena tadi kan dadakan Pak ya, mungkin nanti dengan riset saya hari ini mungkin sebagai evaluasi ke depan seperti apa yang bisa memberikan kontribusi Pak ya. Mungkin seperti apa Bapak nanti program kelanjutan ini kan ajaran baru sebentar lagi Pak ya, ada program madrasah nanti
Kegiatan apa? Perinakan agama ya? Dengan Bapak siapa? Boleh nanti dengan apa tuh? Dengan bagian Kurikulum. Baik Bapak, Tunggu, nutup ya. baik Bapak, hari ini alhamdulillah sesi wawancara kita telah panjang lebar dan mendalam dari Bapak Kepala Man 3 Aceh Tenggara. Terima kasih banyak kepada Bapak Sabarudin Ahmad SPDI atas waktu dan kesempatan. Semoga mohon doanya Pak, semoga tesis ini bisa lancar. Selanjutnya mohon doa Bapak juga. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas bantuan Bapak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak, dadah kan. Ya baik Ibu, jadi kami mewakili seluruh guru dan pegawai di sini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hamidah yang sudah melaksanakan penelitian di madrasah kita. Atas kedatangan Ibu Hamidah tentu banyak kami mendapatkan kebaikan-kebaikan berupa ilmu dan pengalaman beliau yang beliau salurkan di madrasah ini, dan kami juga kepala sekolah atau madrasah di sini ya berdoa semoga kiranya Ibu Hamidah dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Kami rasa Ibu saja Ibu, terima kasih dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa